Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya main HP di kelas, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikan kamu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, HP kamu bawa tas sampai pulang sekolah ya. Kalista, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Hai teman kece, namaku Firani Cynthia Pranesti dari kelompok belajar minuman manis Kalisida. Situasi seperti tadi pernah terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa sih kewajiban anak?
Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Nah, dari video ini tadi apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian temukan? Dan kewajiban. Apa itu hak? Sudah tahu? Sudah. Jadi hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki seseorang sejak lahir atau karena aturan yang berlaku. Jadi setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Hak juga harus dijalankan secara sempurna dengan kewajiban agar individu kita tetap harmonis. Lalu yang selanjutnya apa itu kewajiban? Sudah tahu belum? Melaksanakan kewajiban dengan baik akan membantu seseorang mendapatkan haknya secara adil dan menciptakan hubungan yang harmonis. Ada yang tahu contoh hak kita di sekolah apa? Hak di menulis apa? Mendapatkan orang tua. Terus apalagi kalau sebelum sekarang kalian dikasih apa biasanya? Itu juga termasuk hak. Terus contoh hak di sekolah. Mendapatkan terus mendapatkan perlakuan adil. Jadi kita membedakan. Yang terakhir, contoh hak di masyarakat. Terus kalau contoh kewajiban di rumah itu apa? Menghormati dan membantu orang tua. Terus apa lagi? Belajar dengan satu suku kalau di rumah, mengerjakan PR. Terus apa lagi? Belajar lu. Apa lagi contoh kewajiban yang harus dilakukan kalau di rumah apa? Belajar. Apa? Pekerjaan orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Terus kalau kewajiban di sekolah apa contohnya? Belajar dengan rajin, terus mengikuti tata tertib. Terus apa lagi? Menghormati bapak, ibu, guru. Dan yang terakhir kewajiban di masyarakat itu apa? Menjaga kebersihan. Nah, dimanapun kita berada harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa akibat jika hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan? Yang pertama, timbulnya ketidaktertiban atau kekacauan. Yang kedua, menurunnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tidak mendapatkan hak dengan semestinya. Yang keempat, hilangnya kepercayaan orang lain. Yang kelima, muncul pertengkaran dan ketidakadilan. Yang keenam, pembangunan dan kerjasama terganggu. Yang ketujuh, rasa saling menghormati kurang. Dan yang terakhir, mendapatkan sanksi atau hukuman. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian KPP. Oh. Jaga secara berkelompok.
Tuh. Sekali. Iya. Contohnya membantu rumah biar apa? Agar terus kalau tidak membersihkan Melaksanakan bikin pelajaran. mendapatkan kemampuan akhir hari itu. Kalau kita mendapat kemampuan akhir, kita merasa apa? Kita merasa
Sudah
bilang stop. Kalian mau bilang stop? Dimanapun itu yang pegang terakhir dia yang maju.
Sing B.
Yang sama boleh dikumpulkan. Ya, siapa yang sudah? Thank you.